Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibullah, NIM 34 2018 019, mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis model Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPA pada materi Sistem Respirasi di SMA Negeri 1 Babatoman. Baiklah, selanjutnya itu langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Untuk rumusan masalahnya di sini, adakah perbedaan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Babatoman sebelum dan sesudah diberikan e-modul berbasis model pembelajaran Discovery Learning ini? Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui keefektivitasan e-modul sistem respirasi berbasis model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Babatoman. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui kelayakan e-modul sistem respirasi berbasis model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Babatoman. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan, seperti bagi guru. E-modul ini diharapkan dapat menambah bahan ajar bagi pendidik guna menunjang kegiatan pembelajaran dan kesuksesan dalam kegiatan belajar selanjutnya. Lalu bagi peserta didik, e-modul ini diharapkan dapat menambah minat belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu bagi sekolah. Adanya pengembangan e-modul ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan guna menghadapi tantangan di era globalisasi. Dan bagi peneliti lain, e-modul ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. Spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa e-modul materi sistem respirasi yang berbasis model pembelajaran Discovery Learning. E-modul bisa diaplikasikan dengan handphone berteknologi Android. E-modul juga dapat diakses tanpa melalui jaringan internet, sehingga memudahkan bagi para peserta didik yang jauh dari jangkauan internet untuk bisa belajar menggunakan e-modul tersebut. E-modul berisikan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar atau KD dan kompetensi inti atau KI dalam biologi SMA dengan berdasarkan kurikulum 2013, yaitu materi sistem respirasi. Selanjutnya itu produk yang dihasilkan menampilkan bagian awal e-modul, yaitu judul e-modul, petunjuk penggunaan e-modul, materi sistem respirasi berupa teks yang disertai gambar pendukungnya, video terkait materi, dan kegiatan pembelajaran. Lalu e-modul yang dihasilkan dapat dibawa kemana saja karena dapat diakses melalui handphone. Selanjutnya yaitu asumsi penelitian. Yang pertama, peserta didik sudah banyak mengetahui penggunaan smartphone sehingga dapat dimanfaatkan untuk belajar dengan menggunakan e-modul. Yang kedua, yaitu penggunanya juga bisa diakses tanpa menggunakan jaringan internet untuk belajar sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung dimanapun itu. Dan yang ketiga, bahan ajar dengan bantuan teknologi akan lebih menarik perhatian peserta didik untuk belajar serta bentuknya yang lebih praktis dan tidak membosankan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, produk ini disimpan di smartphone sehingga membutuhkan ruang untuk pemakaiannya. Yang kedua, pengguna produk ini bergantung dengan daya baterai handphone yang digunakan. Yang ketiga, bahan ajar elektronik modul ini hanya dibuat untuk materi sistem respirasi kelas 11 IPA. Dan yang keempat, dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responder yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden. Juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya. Next, selanjutnya yaitu definisi operasional. E-modul merupakan kata dasar dari kata E dan modul. Pengertian modul menurut Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas
Modul ialah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Next kita ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Terdapat 2 jenis yaitu bahan ajar cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Sedangkan bahan ajar non-cetak yaitu bahan ajar yang disiapkan namun dalam bentuk audio, bahan ajar audiovisual dan bahan ajar multimedia. Peran bahan ajar yaitu bahan ajar sangat penting artinya bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu e-modul. Pengertian e-modul. E-modul merupakan bentuk modul secara digital dan dikemas dengan lebih interaktif. E-modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. E-modul dapat diisi materi dalam bentuk PDF, video, serta animasi yang mampu membuat user belajar secara aktif. Selanjutnya yaitu karakteristik e-modul. Yang pertama yaitu self-instructional, yang kedua yaitu self-contained, yang ketiga stand-alone, yang keempat adaptif, dan yang kelima use-friendly. Selanjutnya menurut Hansen dan Hausen 1992, modul merupakan seperangkat pengalaman belajar yang berdiri sendiri. Modul dimaksudkan untuk mempermudah siswa mencapai seperangkat tujuan yang telah ditempatkan. Dan modul merupakan unit-unit yang berhubungan satu dengan yang lain secara hierarkis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan e-modul. Yang pertama analisis kebutuhan modul, kedua penyusunan naskah atau draft modul, lalu validasi, uji coba dan revisi produksi. Selanjutnya model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Brunner mengungkapkan bahwa model Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif bertanya dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip yang bersifat umum. Lalu sintaks model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama ada stimulasi atau pemberian rangsangan. Lalu yang kedua problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Lalu ada data collection atau pengumpulan data. Selanjutnya itu data processing atau pengolahan data, verification atau pembuktian, lalu generalization atau menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama mendukung partisipasi aktif pelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua menumbuhkan rasa ingin tahu pelajar. Yang ketiga memungkinkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajaran. Dan kekurangan dari model pembelajaran Discovery Learning ini kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja atau semacamnya. Yang kedua terbentuknya miskompetensi. Dan yang ketiga, pembelajaran yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini. Lalu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.
Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi sistem respirasi. Terdapat beberapa submateri yang akan dibahas dalam e-modul berbasis model pembelajaran Discovery Learning ini. Yang pertama, pengertian sistem pernapasan. Yang kedua, macam-macam sistem pernapasan. Yang ketiga, sistem pernapasan manusia. Dan yang keempat, sistem pernapasan hewan. Oke, selanjutnya kita ke bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini akan dilakukan mulai 30 April 2021 dan berlokasi di SMA Negeri 1 Babatoman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development. Research and development sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitas produk tersebut. Sugiono 2012. Model pengembangan pada penelitian ini adalah model EDI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, yang mengacu pada proses-proses utama dari proses pengembangan sistem pembelajaran. Untuk tahap kegiatan penelitian berdasarkan model pengembangan EDI, yang pertama yaitu analisis. Dalam tahap ini, data diperoleh melalui wawancara dan lembar observasi yang dilakukan kepada siswa dan guru. Hasil analisis digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan e-modul. Lalu desain. Pada tahap kedua, yaitu tahap desain, sebelum dibuat sebuah desain produk dari media e-modul, dirasakan penyiapan buku referensi terlebih dahulu, menyusun peta konsep, dan penyusunan desain modul, serta penyusunan desain instrumen penelitian. Selanjutnya yaitu development. Pada tahap pengembangan atau development ini, pengembang sudah mulai mengembangkan e-modul yang telah dibuat pada tahap perancangan. Adapun tahap dalam pengembangan ini yaitu produksi, validasi media, uji coba media, dan validasi serta reliabilitas butir soal. Dan yang keempat yaitu implementasi. Pada tahap implementasi ini yang dilakukan adalah kegiatan untuk menilai apakah e-modul yang dikembangkan ini untuk mengetahui tingkat keefektivitas dan kelayakan pada saat digunakan dalam pembelajaran siswa kelas 11 mata pelajaran biologi, materi pokok sistem respirasi manusia, dengan membandingkan pretest dan posttest yang ada. Selanjutnya yaitu tahap evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini tidak ada penjelasan secara khusus ataupun terperinci. Selanjutnya uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba. Produk yang telah direvisi, validasi oleh ahli, diuji cobakan terhadap 30 siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Babatoman. Selanjutnya subjek uji coba, tentu saja subjek uji coba produk e-modul sistem respirasi berbasis model pembelajaran Discovery Learning ini adalah 30 siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Babatoman. Untuk jenis data, sesuai dengan tujuan penelitian pengembangan ini, data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam, yaitu data mengenai proses pengembangan e-modul sistem respirasi berbasis model pembelajaran Discovery Learning. Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, data ini berasal dari penilaian dan masukan ahli materi, ahli media, dan guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 1 Babatoman. Selanjutnya itu data tentang tanggapan siswa terhadap e-modul sistem respirasi yang berbasis model pembelajaran Discovery Learning ini berdasarkan uji coba penggunaan oleh siswa. Untuk instrumen pengumpulan data sendiri, yaitu berupa angket mengenai kelayakan dan keefektivitasan e-modul sistem respirasi yang berbasis model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 IPA. Lalu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan dua variabel, yaitu bahan ajar e-modul dan model pembelajaran Discovery Learning sebagai variabel bebas dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat. Agar dapat dikatakan sebagai instrumen yang baik,
maka instrumen tersebut harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Maka instrumen tersebut harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data angket validitas. Teknik analisis data yang diperoleh dari validitas ahli dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah kelas interval. Yang kedua, menentukan rentang skor, yaitu skor maksimum dikurangi skor minimum. Dan yang ketiga, menentukan panjang kelas atau P, yaitu rentang skor dibagi jumlah kelas. Dan yang keempat, menyusun kelas interval dimulai dari skor terkecil hingga yang besar. Selanjutnya seperti pada tabel berikut ini, untuk nilai 1 kategori penilaian layak itu yaitu skor responden terendah ditambah panjang interval kelas lalu dikali lebih rendah dari skor responden dan lebih rendah dari skor responden terendah. Dan untuk yang tidak layak yaitu skor responden terendah lebih kecil dari skor responden dan lebih kecil dari skor responden terendah ditambah panjang interval kelas dikurang 1. Lalu analisis data pendapat siswa dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Instrumen pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan penilaian atau rating scale. Dari item-item instrumen dibuat dengan interval 1-4 dengan kriteria. Bisa dilihat pada tabel di atas, yaitu untuk sangat memahami itu pada skala 4, memahami 3, kurang memahami 2, dan tidak memahami 1. Kemudian, skor yang diperoleh dari data tentang instrumen validasi materi media pembelajaran dan perangkat lunak media pembelajaran dianalisis untuk diperoleh interval kelasnya. Berikut penjabaran rumus menurut Eko Puji Widyoko. Apabila dijadikan persentase, maka akan menggunakan rumus persentase kelayakan sama dengan skor hasil dibagi skor maksimum dikali 100%. Dari rumus di atas, maka interval kelas validasi keterbacaan E-modul penyelesaian tepi pakai secara persentase dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Lalu bisa dilihat pada tabel itu, penelitian ini dinyatakan layak jika E-modul penyelesaian tepi ini ditetapkan pada kriteria minimal memahami dalam tabel presentase. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.